Mari kita belajar apa yang dirindukan oleh Pastor Jason dalam fellowship kita hari ini. Ternyata betul yang Pastor Jason katakan, dengan coronavirus ini ternyata Tuhan punya cara yang unik untuk mengumpulkan kita semuanya. Ya, waktu dan tempat tidak membatasi kita. Buktinya hari ini saudara di Sydney yang mengadakan dari The Cross, tapi dari Indonesia, dari bagian lain Australia, dari Eropa. Ini ada anak saya dari Amerika juga gabung. Wah, ini luar biasa. Jadi sungguh Tuhan itu baik, kita boleh belajar bersama-sama. Baik, saudara, kenapa harus firman Tuhan? Ya, kenapa tidak yang lain yang membuat kita bisa hidup dalam kemenangan, dalam kesungguhan dengan Tuhan? Mari, saya akan mengajak saudara untuk melihat ayat yang pertama. Yohanes pasal 1, ya. John chapter 1. Yohanes pasal 1. Ya. Ayat 1. Yohanes 1 ayat yang pertama. Begini kata Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, in the beginning, pada mulanya adalah firman. Saudara, in the beginning was the word, firman. Nah, jadi untuk memulai segala sesuatu harus dimulai dengan Tuhan berfirman. Nah, ternyata dalam hidup kita sehari-hari hal itu sama. Ya, misalnya kita punya rencana untuk menuju ke suatu tempat, tapi kita belum tahu tempat itu bagaimana. Terus ada apa di sana? Tapi kita pengen. Maka kita biasanya cari informasi dari teman-teman kita, ya, info. Kamu tahu nggak? Di sana bagaimana? Di sana ada apa? Aku kok rindu, aku pengen ke sana. Saudara, maka kita mendengar teman-teman kita berkata. Nah, itu firman. Mereka cerita, oh di sana begini, oh di sana begitu. Saya percaya seseorang dari Malaysia, dari Indonesia yang sebelum berangkat ke Australia pasti cari info. Nah, lalu teman-teman memberi info. Termasuk warga Ibu Agatha yang berangkat dari Indonesia ke Belanda, sama. Sebelum ke sana pasti cari info dulu. Nah, saudara, itu penjelasan. Saudara yang datang ke Australia karena mau sebagai student, mau kuliah, pasti cari info, uni mana yang bagus, ya, college mana yang bagus, ada info. Nah, itulah bukti bahwa ternyata bukan cuma Bapa di surga yang memulai apa-apa dengan firman, ternyata hidup kita juga semua dimulai dengan kata-kata. Kalau firman untuk Tuhan, tapi ini kata-kata kalau untuk orang. Termasuk saya percaya waktu kita mau pacaran, sebelum kita menikah, ada info dari teman kita tentang orang ini, tentang orang itu. Nah, semuanya itu dimulai karena kata-kata atau karena firman. Jadi terima kasih Pastor Jason kalau hari ini tema kita tentang firman. Karena memang segala sesuatu harus dimulai dengan firman. Nah, lihat ayat 3. Yohanes 1, ya, ayat 3. Ini luar biasa. Segala sesuatu. Berarti tidak ada satu hal kecil atau hal besar yang tidak termasuk di dalam segala sesuatu. All things. Semuanya dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan firman. Saudara,
ini konsep hidup kita. Semuanya harus karena firman. Kita mendengar dan kita tahu ada satu bangsa di dunia, itulah Jewish, itulah Israel. Ya, suka atau tidak suka, mereka adalah bangsa yang unik di dunia ini. Betul tidak? Mereka adalah bangsa yang luar biasa. Secara jenius, mereka very smart. Secara kekayaan, aduh sudahlah, mereka itu semua. Nah saudara, mengapa ada bangsa Israel di dunia, ada Jewish di dunia? Karena firman. Firman apa? Dimulai dari Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham untuk dia keluar dari negerinya. Dia meninggalkan rumah orang tuanya. Ada firman. Maka lahirlah bangsa yang luar biasa sampai hari ini. Itu salah satu bukti betapa hebatnya firman itu. Masih ingat ketika Noah membuat bahtera kapal yang besar. Tuhan berfirman, bicara kepada Nuh, buatlah ini, buatlah itu. Berfirman. Kenapa Musa bisa menyelamatkan Israel dari Mesir? Karena Tuhan berfirman kepada Musa. Masih ingat? Ada bushfire, ya, semak yang menyala dengan api tapi tidak terbakar. Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, semua harus dimulai dari firman. Pada mulanya, in the beginning was the word. Itulah firman, bukan yang lain-lain. Nah, firman itu, kata-kata orang itu menimbulkan sesuatu. Saya beri contoh lain, ya. Ini maaf, yang bukan Sydney, saya minta nanti masing-masing kita, saya mudah-mudahan beri contoh. Saudara yang belum pernah ke Australia, di Australia itu ada supermarket besar, ya, nama resminya Woolworths, tapi orang panggil Woolies. Nah, di situ jual sayur, jual barang, jual apa saja. Nah, suatu hari saudara lagi butuh sesuatu. Ini yang di Australia, lagi butuh sesuatu. Saudara bingung, mau beli di mana ini? Mau cari di mana? Tiba-tiba ada firman, ada info dari teman saudara. Oh, di Woolies lagi ada sale. Ya, ada sale barang itu. Nah, waktu saudara dengar, ya, ada temanmu memberi info, di Woolies ada barang itu, ditambahin lagi kata, sedang sale, lagi sale. Ayo, muncul apa di hidup kita? Ya pergi dong. Kita ke sana karena ada info. Nah saudara, semua termasuk ketika pertama kali kita mendengar tentang Injil, tentang Tuhan Yesus. Ada yang berfirman, ada yang berkata kepada kita tentang Injil, tentang Tuhan Yesus. Nah, waktu kita dapat info ini, maka kita harus mengambil tindakan. Kita take action. Kita mengambil keputusan, make decision. Apa? Nah, inilah bukti dalam hidup kita juga. Lagi sekali, dalam hidup kita. Ternyata dimulai semua dengan firman, dengan orang bicara, dengan orang memberi info. Betul tidak? Semua dalam hidup kita. Bahkan perhatikan ini, ya, saya menemukan hal ini. Waktu yang paling banyak kita pakai untuk hidup, ya, waktu yang paling banyak kita pakai untuk hidup. Satu, pasti cari uang, earn money, kerja, dan itu wajar karena itu hidup. Tapi pernahkah saudara tahu waktu yang kedua yang paling banyak kita pakai? Maaf, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi ini saya bicara umum.
Waktu yang pertama paling banyak kita pakai adalah cari uang, kita bekerja. Dan itu wajar. Ternyata waktu yang kedua, yang kita pakai paling banyak nomor 2, itu ngurusin gosip. Maaf itu, ngurusin kata orang. Betul tidak? Berapa kali kita kehabisan waktu hanya ngurus katanya dalam hidup ini. Betul tidak? Nah, ngurus kata orang itu bisa berhari-hari tidak selesai. Bahkan tambah lama tambah besar. Waduh, hanya karena katanya dan katanya. Ini fakta dalam hidup kita. Maka itu ayo mulai hari ini saudara, kita mengambil keputusan yang paling banyak, yang harus kita pakai waktu hidup kita adalah firman. Itu saja. Oke, saya berikan contoh terakhir sebelum kita melangkah lebih jauh. Pagi-pagi kita bangun. Ya, pagi-pagi kita bangun. Di rumah sudah nggak ada orang semua, tinggal kita sendiri. Ya, tetangga juga sudah tidak ada. Di rumah juga TV kita mati, mobile kita, cellphone kita mati, handphone kita mati. Tidak ada suara, ya, sunyi, senyap. Mungkin kalau saudara punya radio juga mati. Nah, saya tanya, di dalam kondisi yang seperti itu, kita masih di tempat tidur, kita belum bangun. Saya tanya kepada saudara, kita masih bisa dengar suara enggak? Ngerti enggak pertanyaan saya? Masih. Tapi suara bukan audible. Bukan lewat telinga ini. Suara apa? Tergantung. Siapa yang kita beri kesempatan untuk pagi itu berfirman kepada kita. Ya, tergantung. Siapa? Contoh. Bisa tidak suara hati kita yang muncul pagi itu? Kita masih di tempat tidur. Ya, belum bangun. Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di hati kita. Bisa. Bisa enggak? Tiba-tiba di memori kita ingat suara atau kata-kata orang kemarin. Tiba-tiba masuk. Iya. Dia kemarin ngomong apa ya kepadaku? Nah, itu muncul. Bisa tidak suara teman kita, kata-kata siapa saja yang sudah setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, pagi itu kita masih di tempat tidur, suara itu bisa muncul lagi di hidup kita. Ngerti nggak maksud saya, saudara? Semua bisa muncul di hidup kita. Suara apa saja, kata-kata siapa, tergantung siapa yang kita beri kesempatan untuk hari itu berfirman. Maka itu konsep Yohanes 1 ayat 1 itu penting kita perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Maka itu pada waktu kita bangun pagi, suara siapa yang kita beri kesempatan untuk berfirman? Selama ada COVID-19, saudara, saya nggak ngitung berapa banyak orang yang sudah ditetapkan positif. Lalu mereka harus isolasi mandiri, ya self isolation selama 14 hari. Saudara, di situ saya peringatkan mereka, jangan buka sosial media, jangan. Oh, orang-orang yang sedang positif COVID-19, kalau buka sosial media, saudara bisa bayangkan, ketakutannya luar biasa. Karena di sosial media itu banyak nggak istilah ini macam-macam. Nah, apalagi sosial media, saya katakan kepada mereka semua, lebih baik kalau mau dengar berita yang resmi dari pemerintah. Jangan dari sosial media, bahaya sekali. Betul, saya ingin saudara melihat ini, bahwa firman itu nggak cuma datang dari Tuhan, dari siapa saja bisa masuk. Termasuk hari-hari ini, saudara. Tidak sedikit orang hidupnya nggak bisa tidur, hidupnya stres.
hidupnya depres. Karena di pikirannya muncul suara-suara yang begini, yang begitu, yang takut. Nanti kalau di layoff bagaimana? Kalau di PHK bagaimana? Orang mulai ketakutan. Dalam situasi seperti ini, maka itu kita harus izinkan hanya Tuhan yang berfirman kepada kita, bukan yang lain-lain. Nah, ini celakanya. Ternyata setan pun bisa berfirman. Ayo, betul tidak? Setan pun bisa berfirman. Ingat waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, setan pakai firman untuk bicara di benak, di pikiran Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Tuhan, kan semua batu jadi roti, kan kamu lagi lapar. Wah, itu luar biasa. Maka itu kita harus perhatikan baik-baik, saudara, bahwa firman itu enggak cuma datang dari Tuhan. Siapa saja orang bisa ngomong kepada kita, dan firman itu masuk di hidup kita. Dan kata-kata itu bisa nyetir kita. Maka itu hari ini ambil keputusan bahwa aku hanya mau dengar firman Tuhan, tidak mau yang lain-lain. Maaf, ini cuma saya sering memberi contoh saja, ya. Dan ini yang paling gampang, ya. Ini buktinya, oke. Nah, saudara bisa jawab, ya. Saudara tulis, ini ada Facebook saya, ada Instagram saya, yang di Zoom, ya. Coba nulis. Begini pertanyaan saya. Mana lebih gampang dihafalkan? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Maaf. Ayo, mana yang lebih gampang dihafalkan? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Ngerti nggak pertanyaan ini? Kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena firman mama mertua kita renungkan, dan kita renungkan siang dan malam, dan kita perkatakan, kita ucapkan terus firman mama mertua itu. Apalagi kalau ketemu dengan ipar-ipar yang lain, dengan in-laws yang lain. Cerita, maaf. Maka itu kalau ditanya, oke, gembala suara tanya. Mungkin Pastor Jason perlu tanya sekali-sekali kepada jemaat ini. Apa khotbah saya 2 minggu yang lalu? Maaf, ini cuma intermezzo saja. Biasanya jemaat lupa, iya ya, khotbah apa 2 minggu yang lalu. Tapi firman mama mertua 16 tahun yang lalu masih diingat. Kira-kira ya atau tidak? Inilah fakta. Karena itu kita renungkan. Masih ingat Joshua 1 ayat 8? Renungkan Taurat itu siang dan malam dan perkatakan. Maka hidupmu akan berhasil. Apa yang kamu lakukan akan beruntung. Firman, saudara, firman. Maka itu hari ini ambillah keputusan. Pagi-pagi kita bangun, ya, pagi-pagi bangun. Sebelum kita mikir apa-apa, mulai dengan firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu luar biasa kalau kita beri tempat yang terbaik di hati kita. Firman. Tanggal 17 Juli yang lalu, ini kesaksian saja. Ya, 17 Juli, last month, kami di Nabire membuat acara, ya, 25 tahun pelayanan kami di Nabire. Ya, kami mulai tanggal 17 Juli 1995, maka 17 Juli 2020 pas 25 tahun. Luar biasa. Ya, gara-gara COVID-19 acara berubah semuanya, saudara. Oke? Nah, kesaksiannya adalah bagaimana pelayanan ini bisa terjadi seperti ini? Karena firman. Saya dengan istri tidak pernah milih di Nabire. Tidak. Ada teman di Jayapura, namanya Pak Indarto Tanaya.
waktu itu kami mau ke Timika dari Wamena untuk pelayanan di Tembagapura, di Freeport, gold mining itu. Itu Agustus 93. Tapi ternyata di sana dipending acara KKR-nya. Ya udah. Nah, kami bilang ya udah saya balik lagi ke Wamena karena waktu itu kami tinggal di Wamena. Tapi Pak Indarto bilang gak usah, ke Nabire saja. Oh ya, nah kami belum pernah ke Nabire. Untuk apa ke Nabire? Ya udah ngisi waktu saja. 3 hari yang di Tembagapura dipakai untuk ke Nabire. Karena Tuhan berfirman untuk ke Nabire. Berangkatlah kami ke Nabire tanpa planning. Tuhan berfirman lewat Pak Indarto Tanai. Saudara, ternyata yang kami nggak pernah pikirkan sama sekali, Nabire itu nggak masuk dalam kerinduan kami untuk buat sesuatu di Papua ini. Ternyata itu rencana Tuhan. Begitu kami tiba di Nabire tahun 93, wah luar biasa. Tuhan bekerja. Terima kasih Ibu Siti ya, beri ucapan ya. Dan 2 tahun kemudian itu Agustus 93 kami persiapan, kami berunding macam-macam. Maka tahun 95 berdiri sekolah berpola asrama di Nabire dengan dormitory. Nah itu luar biasa, semuanya karena firman. Kami minta tuntunan Tuhan. Dan seperti itu yang dialami oleh Abraham. Dia dituntun. Ada firman dalam hidupnya. Dan itu luar biasa hasilnya. Saudara, maka itu ayo hari ini kita mengambil keputusan. Firman. Oke? Bahkan firman itu juga yang membersihkan hidup kita. Ya, nanti kita kembali ke Yohanes 1 pasal 1, Yohanes 1 ya. Sekarang saya tunjukkan Yohanes 15 ayat 3. Apa yang bisa membersihkan kita? Ya, dari Sydney gabung lagi ini. Fanny, apa kabar kamu? Ya. Yohanes 15 ayat 3. Coba saudara lihat 15 ayat 3 Injil Yohanes. Ya. Kamu, saudara dan saya memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bersih. Wow, ini luar biasa. Firman itu membersihkan hidup kita. Maka itu saudara, firman itu penting untuk kita kenali, untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Oke? Mari saya tunjukkan, saya lihat dalam amplified-nya ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Begini ya. You are cleansed and pruned already because of the word which I have given you, the teachings I have discussed with you. Saudara, karena firman we are cleansed and pruned. Ini luar biasa. Karena firman. Maka itu hidup ini jadi sehat. Kata cleanse itu kalau kita pakai bahasa medis itu namanya detox. Tahu kata detox? Membersihkan racun-racun dalam tubuh kita. Ternyata firman itu bisa membersihkan semua yang kotor dari pikiran kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, hati kita, hidup kita. Jadi firman itu punya impact yang besar. Baik secara fisikal maupun secara spiritual. Oh, firman itu membersihkan, cleanse and prune. Itu luar biasa. Maka itu mulai hari ini ambillah keputusan tidak melupakan firman. Sekarang bayangkan kalau pikiran kita jernih, cleanse, hati kita bersih. Wah, hidup ini akan luar biasa, saudara.
Oke, jelas ya? Nah, kita lihat sekarang Mazmur 73 ayat 1. Semua kita pasti pengen merasakan kebaikan Tuhan. Nah, kapan kita bisa merasakan the goodness of the Lord? Ternyata nggak semua orang. Lagu yang terkenal dari Don Moen, God is good all the time. Betul, Tuhannya itu sangat baik setiap waktu. Tetapi tidak semua kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, karena ada persyaratan. Mazmur 73 ayat 1. Siapa yang bisa merasakan kebaikan Tuhan? Sesungguhnya Tuhan itu baik. Pasti. Tapi baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi kalau ada orang, walaupun dia hamba Tuhan, maaf, orang Kristen yang aktif dalam pelayanannya, tapi kalau hatinya nggak bersih, maka kebaikan Tuhan nggak bisa dia rasakan dalam hidupnya. Nah, saya baca dari Amplified, ya. Mazmur 73 ayat 1. Truly God is, dalam kurung only. Nah ini, truly God is only good to Israel, even to those who are upright and pure in heart. Only. Jadi nggak semua orang. Even to those who are upright, adil, and pure in heart. Itu kebaikan Tuhan. Nah, maka itu kalau ada di antara saudara, dengar ya, kalau ada di antara saudara berkata gini, Tuhan aku sudah puasa, Tuhan aku sudah rajin ke gereja, Tuhan aku ini rajin doa pagi, doa malam, aku ini rajin baca Alkitab. Terus tambahin lagi, aku ini rajin memberi perpuluhanku. Tapi kenapa hidup ini begini Tuhan? Kenapa? Maafkan saya. Hari ini periksa hati kita. Upright and pure or not. Hati kita ini lurus, baik, atau ada yang kotor. Periksa dulu. Jangan mengajukan kepada Tuhan dengan semua hal-hal yang kita pandang baik. Nah, isi hati kita yang tahu kan cuma kita dengan Tuhan. Istri kita, suami kita gak pernah tahu isi hati kita. Yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Saudara, untuk membersihkan hati ini hanya karena firman yang Yesus Tuhan katakan kepada kita, maka itu perlu sekali hidup ini saudara selalu firman, pokoknya nggak mau yang lain. Keren ya. Nah inilah dia. Maka itu Yohanes 1 itu penting. Pada mulanya adalah firman, ayat 1 dan ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, bukan oleh yang lain. Firman. Oh, terima kasih Bapak untuk firman-Mu ini. Jadi hari ini untuk apa saja. Jangan saudara berkata, aku harus begini, aku harus begitu, supaya aku begini, aku begitu. Tidak. Semuanya karena firman. Dan karena firman, dan karena firman. Oke, kembali ke Yohanes 1 ayat 2. Ya, Yohanes 1 ayat 2. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Saya lihat bahasa Inggrisnya. Maaf, ayat 2. He was present originally
with God originally. Ya, sebelumnya, sepastinya, seharusnya. Berarti saudara, kalau pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan originally, berarti someday, suatu saat firman itu bisa lepas. Enggak bersama-sama lagi dengan Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Lalu firman itu kemana? Kalau pada mulanya dia bersama dengan Tuhan, tiba-tiba tuh firman itu bisa kemana? Nah, lihat ayat 14 Yohanes 1. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Wah, luar biasa ya. Ayat 14 dalam bahasa Inggrisnya. And the word Christ became flesh. Dalam kurung human, incarnate. And tabernacled, fixed his tent of flesh. Wah, luar biasa. Memasang kemah dari daging, live a while among us. Ini yang luar biasa. Jadi saudara, setelah firman itu naik ke surga, Yohanes 1:14, ya, naik ke surga firman itu. Ternyata firman itu masih tertinggal di dunia and became flesh. Human, incarnate, menginkarnasikan dirinya menjadi manusia. Nah, sekarang pertama memang manusia ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sadari firman itu telah menjadi manusia. Maafkan, kita manusia bukan? Jelas. Berarti firman itu adalah kita, menjadi kita. Ini serius. Wah, ini luar biasa, saudara. Maka itu kalau hidup ini dikuasai firman, cara kita berpikir 100% ke arah firman, cara kita mendengar sesuatu 100% karena firman, kita nggak gampang iritasi kalau ada orang ngomong apa-apa. Tidak. Kita nggak akan sensitif dengan kata-kata orang. Tidak. Ingat ya, yang terlalu sensi, ya, ngerti kata sensi? Terlalu sensitif. Seharusnya saudara dan saya itu sensitif, bukan terhadap kata orang, tapi sensitif terhadap kata Tuhan. Renungkan kalimat ini. Kalau saudara dan saya bisa sensitif terhadap kata Tuhan, hidup ini luar biasa. Seperti tidak sedikit orang-orang di sekitar kita terlalu sensitif dengan omongan orang. Baru ngomong satu kata, sudah menyala. Itu rugi. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, renungkan. Firman itu tetap ada di dunia dan menjadi kita. Ini kebenaran yang luar biasa. Dan firman itu tabernacle, ya, dwell within us, di antara manusia. Saudara lihat ya, orang yang sama, yaitu John the Apostle, orang yang sama yaitu Yohanes, murid itu, menulis. Kita buka 1 Yohanes 1 ayat 1. Coba kita lihat. Orang yang sama, yang hidup dengan firman, luar biasa. 1 Yohanes 1 ayat 1. Jadi terima kasih Pastor Jason untuk mengingatkan kita bahwa firman, tidak yang lain. Apalagi di masa COVID-19 ini saudara, hidup begitu menakutkan, scary. Kita nggak tahu
Ada saja orang yang dapat virus itu tidak ada tanda apa-apa. Tapi ada virusnya, kita kan tidak tahu. Nah, di sini kita perlu firman. Oke, nanti kita akan lihat 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, jelas firman, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang keempat, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang siapa? Lihat Alkitab saudara, tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Wih, ini luar biasa. Ya, baca Amplified-nya. Ya. Ayo hari ini betul-betul saudara, kita mau menjadikan firman itu menjadi hidup kita. We are writing about the word of life in him who existed from the beginning. 1. Whom we have heard, whom we have seen with our own eyes, whom we have gazed upon for ourselves. Nah, ini yang keempat. And have touched for with our own hands. Saudara, ayo kita bongkar 4 hal ini. Ini sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Sungguh dahsyat Tuhan kita. Jadi firman itu harus dinyatakan dengan 4 hal ini. Saya ulangi, firman ini harus dinyatakan dengan 4 hal ini. 1, sudah didengar dengan telinga. Ya, namanya firman harus didengar karena bicara. Yang kedua, harus dilihat dengan mata. Dan ini yang mengagetkan. Bagaimana firman yang adalah kata-kata bisa dilihat dengan mata? Nanti kita ketemu. Dan firman itu juga bisa dibuktikan. Disaksikan itu dibuktikan. Kalau saudara beli gula, ya ada gula dong kelihatan. Saudara beli daging, ya kelihatan. Jadi firman itu harus bisa disaksikan, dibuktikan. Ini luar biasa. Yang ketiga, yang keempat, oh terima kasih, bisa dijamah dengan tangan. Apa itu? Saudara lihat, itulah kita yang menjadi firman. Jadi kalau orang Sydney, maka ada firman di Fish Market, ada firman di Bondi Junction, ada firman di Victoria Building. Nah, saudara, yang di Jakarta, yang di mana saja. Jadi firman itu ada di mana-mana. Orang bisa dengar, orang bisa lihat, orang bisa buktikan, dan orang bisa menjamah dengan tangan. Ya, kita ini firman itu. Maka itu ini penulisan The Gospel of John and the Apostle of John. Epistle, maaf. Ini yang harus kita nyatakan kepada dunia. Jadi sekalipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi orang di dunia harus tetap bisa mendengar firman itu. Orang di dunia tetap harus bisa melihat firman itu dengan matanya, yaitu melihat kita, mendengar kita. Dan orang bisa melihat, kalau saudara beli gula, beli daging, mana barangnya? Ya ini. Orang bisa melihat firman itu, bisa membuktikan, yaitu kita. And finally,
Firman itu bisa disentuh, ditouch by our own hands. Ini yang Tuhan rindukan. Jadi firman tidak in this book. Firman gak boleh hanya tertinggal di Alkitab. Firman harus keluar dan menjadi kita. Ini luar biasa. Betul Jun, anak saya dari Tulungagung ngomentari. Betul. Jadi kemana saja kita pergi, orang mendengar firman, orang melihat firman, orang menyaksikan firman, dan orang bisa menyentuh dengan tangannya. Oh, ini firman hidup itu. Saudara, ini kerinduan Bapa di sorga. Maka itu kita nggak cuma boleh jadi Kristen saja, just a disciple of Christ. Enggak, harus lebih daripada itu. Firman itu nyata lewat hidup kita dan semua orang bisa melihatnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Maka itu mari hari-hari ini kita menanyakan kepada diri sendiri. Kita hidup disetir, dikendalikan, diatur oleh kata-kata siapa? Saudara, ikuti semua kisah orang yang bunuh diri, commit suicide. 100% ada suara yang datang ke pikiran mereka. Mati aja, mati aja. Di tingkat berapa ya? Tinggi, lompat aja, lompat aja. Di Sydney berapa kali kejadian? Orang lagi tunggu train di stasiun, tiba-tiba lompat waktu kereta datang, ya mati. Karena ada suara. Lompat, lompat. Itu cara setan mengatur hidup orang. Begitu pula orang mau berjudi, gambler, yang tukang judi, yang mau drug pakai narkoba, yang mau melakukan apa saja, commit adultery, melakukan perzinahan, karena ada suara yang mengatur mereka, yang memerintah mereka. Maka itu kita harus jaga. Terpujilah Bapa di surga, dimuliakanlah Tuhan Yesus. Kalau di seluruh hidup saudara dan hidup saya, dari ujung kepala ini sampai telapak kaki kita, itu hanya firman dan firman yang menguasai kita. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Oh, saudara, dahsyat Tuhan itu kalau kita beri kesempatan untuk dia berbicara kepada kita, untuk dia mengatur kepada kita. Kalau kita beri kesempatan untuk Tuhan beracara dalam hidup kita, hasilnya luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Dahsyat sekali. Maka itu saudara, ayo kita mulai hari ini mentaati ini. Supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Ya, karena kerinduan Tuhan itu luar biasa. Untuk dia bisa nyata lewat hidup kita. Ya, supaya dunia ini melihat Yesus. Oh, terima kasih Bapak untuk kebenaran-Mu yang luar biasa dalam hidup ini. Sekarang saudara bayangkan, kalau Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu nyata di hidup kita. Kalau Yohanes 15 ayat 3 membersihkan hidup kita. Lalu 1 Yohanes 1 ayat 1 terjadi di hidup kita. Wih, dunia akan memuliakan Tuhan betul-betul. Keren saudara, dan ini luar biasa. Maka itu ayo kita ambil keputusan ini. Nah, Paulus adalah orang yang hidupnya betul-betul dikuasai oleh firman itu.
Dan ini yang sebagai contoh. Karena begitu kuatnya firman itu bekerja di hidup Paulus, sampai dia ngomong begini ya. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Seharusnya kita juga mulai hari ini. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, saya akan lihat dalam bahasa Inggrisnya. Oh, terima kasih Papa. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Ya, begini kata Tuhan. Pattern yourselves after me. Pattern yourself after me. Follow my example as I imitate and follow Christ the Messiah. Luar biasa saudara. Jadi begini arti 1 Korintus 11 ayat 1. Kalau suatu hari ada orang tanya kepada saudara, maaf saudara, saya ingin tahu Yesus itu bagaimana? Yesus itu siapa? Suatu hari ya, untuk melihat. Orang ingin melihat. Orang ingin tahu siapa Yesus. Terima kasih ada yang komentar. Terima kasih Pak Pendeta. Firman-Nya 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Baru sekali ini saya mendapat penjelasan. Dan mudah dimengerti. Memang itu kerinduan Tuhan atas kita. Nah, jadi kalau suatu hari ada orang bertanya kepada saudara, Yesus itu siapa? Dia itu bagaimana? Seperti apa? Maka hari ini, setelah 1 Yohanes 1 ayat 1 terjadi di hidup kita dan hidup kita semua, maka saudara harus berani berkata, oh, saudara ingin tahu, ingin melihat Yesus siapa? Begini jawaban kita kepada mereka. Lihat aku. Jangan berkata, awas berkata begitu. Lihat aku. Ini kerinduan Tuhan. Maka itu kenapa Paulus menulis di kitab Korintus. Kita ini harus jadi surat Kristus yang terbuka. Artinya, biarlah Alkitab itu, ya, biarlah Alkitab itu, firman itu tidak hanya tertinggal di buku ini. Tapi firman itu harus pindah ke hidup kita. Perhatikan, firman itu harus pindah ke hidup kita. Jadi firman gak boleh cuma tertinggal di Alkitab. Tidak, firman itu harus pindah ke hidup kita. Supaya semua orang, ya perhatikan, supaya semua orang bisa melihat firman itu, bisa mendengar firman itu, bisa membuktikan firman itu, dan semua orang bisa meraba dengan tangan mereka atas firman itu. Itulah kita. Saudara, untuk ngecek, untuk tes, apakah firman itu sudah hidup di hidup kita? Gampang. Cara kita meresponi segala sesuatu, lebih-lebih yang negatif. Ya, saya ulangi. Firman itu terbukti hidup di kita dan jadi kita ketika kita mendapatkan hal-hal negatif di hidup ini. Apa respon kita? Apa reaksi kita? Ini yang membuktikan firman itu sudah hidup di dalam kita atau belum. Contoh, mendengar berita yang menakutkan. Nah, apa respon kita, reaksi kita? Kalau kita bisa tenang, bilang Tuhan terima kasih, Engkau tetap Tuhan yang setia. Nah, berarti firman sudah hidup. Tiba-tiba ada orang memfitnah kita.
Apalagi pakai bukti-bukti yang benar, kata mereka. Apa respon kita? Apa reaksi kita waktu kita ngalami fitnaan? Kalau firman menguasai kita, maka kita akan berlaku seperti Tuhan Yesus. Bapa, ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang diperbuatnya. Itu respon kita mengalami apa saja dalam hidup kita. Saudara, ini sungguh-sungguh harus kita nyatakan dalam hidup ini, supaya dunia itu melihat Yesus. Ini yang Tuhan ingin terjadi atas kita, sehingga Yesus itu nyata melalui cara kita berkata, melalui cara kita melihat sesuatu, cara kita meresponi mendengar sesuatu, cara kita berpikir memutuskan sesuatu. Harus semuanya firman itu yang keluar lewat hidup kita. Ini kerinduan Tuhan atas kita. Saudara, sangat-sangat dirindukan oleh Tuhan. Betul ya? Kita akan lihat berapa hal lain lagi yang Paulus alami dalam hidup itu. Betapa firman itu bekerja dalam hidupnya. Kalau firman itu bekerja, saudara, tidak ada hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang membuat kita tertekan atau depres, tidak. Galatia 2 ayat 20. Ini karena firman yang bekerja dalam hidupnya. Galatia 2 ayat 20. Begini kesaksian Paulus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi firman itu yang hidup di dalam Paulus. Seperti itu juga kerinduan Tuhan, supaya firman itu hidup di hidup kita, di dalam kita. Terus, dan hidupku, ya, hidup sekarang ini, hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging, ya, yang sekarang ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi 100% hidup yang kita hidupi in physical body ini, di dalam tubuh jasmani ini, tidak boleh ada yang lain. Harus Kristus Yesus yang telah mengasihi kita, nyawanya untuk kita. Harus 100%. Nah, sekarang begini, saudara. Maaf, jangan tersinggung. Ada nggak manusia yang hidup di dalam dia dari ujung kepalanya sampai telapak kakinya itu uang dan uang dan uang? Jawabannya banyak. Nah, orang yang hidup di dalam daging physical body ini, tetapi yang hidup itu adalah uang di dalam dia, maka semua yang dipikirkan, yang diucapkan, yang diinginkan pasti uang. Dan orang seperti itu pasti pelit. Pasti pelit. Susah kalau mau keluar uang. Susah. Karena apa? Hidupnya dikuasai oleh uang. Takut kekurangan, takut kehabisan uang, maka itu nggak pernah berbagi. Wih, ngeri sekali. Ada nggak orang yang hidup di dalam dia itu anger, kemarahan? Ada. Ada nggak orang yang hidup di dalamnya itu lust, hawa nafsu? Ada. Maka itu kita harus tanya, siapa yang hidup di dalam kita? Yang sekarang ini, terpujilah Tuhan, kalau yang hidup di dalam kita adalah firman, adalah Kristus Yesus
Luar biasa. Saya coba baca dalam bahasa Inggrisnya Amplified Bible. Ya. I have been crucified with Christ in him. I have shared his crucifixion. It is no longer I who live, but Christ the Messiah lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith in, by adherence through, and reliance on, and complete trust in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Terima kasih Tuhan. Begitu jelas. Kalau kita hidup sekarang, itu hidup karena Yesus hidup di dalam kita. Maka itu saudara, hari ini kita harus mengambil keputusan. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi suatu hari firman itu terpisah dari Tuhan karena firman itu dan menjadi satu dengan kita. Maka dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita dikuasai oleh firman. Maka cara kita mendengar sesuatu responnya, cara kita melihat sesuatu meresponinya, cara kita berkata sesuatu, cara kita make decision, mengambil keputusan apa-apa, cara kita memanage, mengelola, jadi manajer hati kita. Hanya firman, dan hanya firman. Sungguh, lagi sekali saya katakan, tidak sedikit orang hidup karena kata orang. Katanya. Betul? Dan orang yang hidup karena katanya. Orang itu yang paling celaka sedunia. Karena apa? Nggak bisa tenang hidupnya. Bayangkan dalam sehari berapa banyak orang ngomong kepada kita. Nah, bayangkan kalau dari pagi sampai malam, sekian banyak perkataan orang yang kita dengar. Lalu kita ikuti semuanya. Wah, betapa kacaunya hidup ini. Tapi kalau hari ini saudara dan saya mengambil keputusan, aku hanya mau hidup atas apa kata Tuhan. Aku hanya mau hidup atas apa firman Tuhan. Aku mau hidup hanya atas petunjuk Tuhan. Maka hidup ini luar biasa. Ayat terakhir, Kisah Rasul 20, mulai ayat 21 sampai 23. Kisah Rasul 20, 21 sampai 23. Begini kata Tuhan lewat Paulus. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Hidup Paulus ditawan, disetir oleh roh, oleh firman. Maka itu saudara, hidup ini perlu kita mengikuti firman. Dan tidak ada yang lain yang boleh mengatur hidup kita selain firman. Dengarkan, tidak boleh ada yang lain yang mengatur kita selain firman. Maka kalau mulai hari ini saudara dan saya berkeputusan, hanya firman yang ngatur, yang ngontrol, ya, yang menyetir, maka hidup ini luar biasa. Oke? Biarkan firman itu hidup menguasai kita.
Dan biarkan firman itu bekerja lewat hidup kita. Dan biarlah firman itu jadi kita. Luar biasa, sehingga orang bisa mendengar. Nggak harus lewat khotbah di gereja. Bisa melihat, bisa membuktikan, ya, dan bisa menjamah dengan tangan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.